Dan dari situ hemostasis ini bisa apa namanya memfasilitasi terjadinya ini apa ya sealing atau menyegel kembali ya pembuluh darah yang mengalami perlukaan atau kerusakan tadi untuk mencegah kehilangan darah lebih lanjut atau untuk mencegah perdarahan darah yang lebih lanjut dan lebih berat gitu. Proses hemostasis ini diatur oleh 3 komponen ya di sini ya, diatur oleh 3 komponen. Yang pertama itu endotelium, kemudian platelets atau trombosit ya, dan faktor-faktor koagulasi. Normalnya hemostasis ini terjadi hanya pada area pembuluh darah yang mengalami luka ya, tanpa menyebabkan atau tanpa mempengaruhi fluiditas ya atau aliran darah di dalamnya ya, di dalam lumen pembuluh darah dan juga pada apa namanya pada dinding pembuluh darah di tempat lain yang tidak mengalami kerusakan gitu. Jadi secara normal proses hemostasis ini akan bekerja terlokalisir di area dinding pembuluh darah yang luka saja gitu. Adanya gangguan pada pada keseimbangan hemostasis sekecil apapun atau seminimal apapun ya, itu bisa menyebabkan terjadinya keadaan patologis berupa hilangnya darah atau hemoragi ya, atau pembentukan trombus yang berlebihan. Nah, disebut juga dengan trombosis. Nah, ini pembuluh darah ya, secara skematik pembuluh darah bila dindingnya mengalami perlukaan, misalkan aja eh, kita ini terkena sayatan dari skalpel ya, skalpel yang tajam, kemudian terbentuk sayatan yang sempit. Nah, di situ pembuluh darah juga akan mengalami perlukaan dan kebocoran ya yang kecil atau minimal. Nah, ketika terjadi itu perlukaan pada dinding pembuluh darah, eh, vaskuler atau sistem sirkulasi ini akan merespon bagaimana caranya agar daerah yang bocor tadi itu bisa disumbat gitu, bisa disumbat dan juga nantinya pada proses tahapan-tahapan yang selanjutnya bisa tertutup kembali secara sempurna gitu. Nah, inilah yang disebut dengan proses hemostasis ya, tadi yang melibatkan endotelium, platelets atau trombosit dan juga faktor-faktor koagulasi. Endotelium normal ya, endotel normal itu punya peran ya, punya peran untuk menyediakan permukaan yang halus ya terhadap lumen pembuluh darah dan juga memungkinkan aliran darah di dalam lumen itu tidak berturbulensi ya, tidak berturbulensi artinya maksudnya itu tidak apa namanya mengalir eh, eh, yang membentuk pusaran atau putaran ya. Nah, yang mana kalau pada kondisi ada suatu kondisi patofisiologis ya di dalam sirkulasi yang menyebabkan terjadinya turbulensi, aliran darah meningkat, kemudian ada suatu area dari pembuluh darah yang di situ darah yang mengalir itu berputar-putar membentuk pusaran gitu ya. Sehingga partikel atau apa ya, partikel atau komponen yang ada di dalam darah itu eh, bisa terlempar sampai apa menempel atau ya menempel pada dinding pembuluh darah. Nah, itu secara normal harus dihindari kayak gitu.
Contohnya aja misalkan, nah itu disebut juga dengan shear stress ya. Jadi stres pada aliran darah. Nah, kalau ada kejadian yang seperti itu, turbulensi yang terus-menerus sehingga em, tadi komponen-komponen darah itu bertemu terhantam terus di dinding pembuluh darah di endotel, itu lama-kelamaan akan bisa menyebabkan terjadinya ini reaksi oksidatif ya, karena terbentuk radikal bebas di situ. Kemudian terjadi reaksi oksidatif dan bisa menyebabkan perlukaan pada endotelnya. Nah, kemudian di luar itu ya, endotel itu secara normal eh, dia itu punya sifat yang responsif ya, sifat yang responsif terhadap mediator-mediator ya, mediator-mediator yang eh, bertujuan untuk meningkatkan vasodilatasi, pelebaran pembuluh darah dan menghambat adesi platelet ya, adesi platelet itu tadi yang dibawa oleh darah ya, adesi platelet ke dinding pembuluh darah ke endotel, terus menghambat terjadinya agregasi platelet dan koagulasi penggumpalan pembuluh darah. Nah, secara normal seperti itu pada pembuluh darah. Kemudian juga perlu diingat lagi pembuluh darah itu dilapisi oleh ini ya, selapis sel endotel yang pipih ya, yang pipih dan dia mempunyai batasan antar sel itu yang rapat sehingga bisa membentuk endothelial barrier ya, endothelial barrier ya, yang menjaga agar eh, plasma darah dan juga makro makro sel-sel di dalamnya ya, sel darah merah, sel darah putih, kemudian makromolekul dan mikromolekul itu tidak eh, bisa apa bebas keluar masuk kecuali kecuali itu merupakan suatu proses normal fisiologis. Kemudian peran endotel dalam hemostasis eh, antara endotel yang sehat dengan endotel yang mengalami gangguan ya. Ini perlu diingat lagi bahwa pembuluh darah itu memiliki diameter yang berbeda-beda ya. Jadi dari diameter yang paling besar kemudian sampai ke yang paling kecil yaitu di kapiler ya, di daerah mikrovaskuler yang kemarin minggu lalu kita bahas. Pada pembuluh darah yang sehat ya, endotel yang sehat, dia mempunyai eh, intercellular junction yang kuat ya. Jadi hubungan antar selnya itu rapat ya. Kemudian dan lumennya normal ya, lumennya normal. Kemudian lumen ini bisa dilewati oleh sejumlah eritrosit tergantung pada diameter dari pembuluh darahnya. Yang mana kalau pada kapiler itu umumnya hanya bisa dilewati oleh 1 sampai 2 eritrosit saja, maksimal 3. Kemudian pada endotel yang mengalami gangguan ya, endotel yang mengalami gangguan, mengalami cedera pada endotelnya sehingga ada endotel yang rusak dan terkelupas hilang gitu ya di area tertentu. Eh, Pembuluh darah ini akan merespon ya, dia akan mengeluarkan mediator-mediator yang menyebabkan pembuluh darah, sel-sel endotel di sekitarnya itu semakin merapat ya, merapat. Kemudian di sini kan ada endotel yang terkelupas sehingga subendotelnya itu terekspos ya, terpapar langsung atau bertemu langsung dengan lumen pembuluh darah, yang mana darah ini bisa keluar, eritrosit bisa keluar dan terjadi hemoragi di situ ya. Endotel di sekitar endotel maupun ini daerah subendotel kemudian daerah matriksnya ini akan eh,
mengalami vasokonstriksi ya, vasokonstriksi sehingga antar permukaan endotel itu akan menyempit ya, menyempit, saling mendekat maksudnya, saling mendekat sehingga lumen pembuluh darah itu akan menyempit. Nah, ini untuk menghambat terjadinya eh, perdarahan yang apa namanya, yang prosesnya cepat, jadi menghambat menghambat proses perdarahan gitu. Kemudian di sini permeabilitas vaskuler meningkat ya, meningkat. Kemudian akan merespon suatu mekanisme yang disebut dengan trombosis ya, untuk membentuk plak di area yang luka dan juga inflamasi. Nah, kalau pada pembuluh darah yang normal itu dipertahankan, jadi eh, apa, lebar dari lumen pembuluh darah itu dipertahankan atau vasodilatasi ya, tetap tetap lebar pada seperti pada ukuran normalnya. Kemudian eh, permeabilitas tadi juga dikontrol oleh rapatnya intercellular junction antar sel endotel. Kemudian juga ada antitrombosis ya, sehingga tidak terbentuk trombus yang nantinya bisa menyumbat pembuluh darah, lumen pembuluh darah, dan juga eh, ada apa namanya, proses antiinflamasi pada endotel yang sehat. Nah, bagaimana peran platelet pada hemostasis tadi endotel ya? Ini yang kedua dalam hemostasis ya, yang mengatur hemostasis itu adalah platelet. Platelet itu dia fragmen-fragmen yang tidak mempunyai inti ya, yang berasal dari megakariosit. Megakariosit. Peran utamanya dalam hemostasis itu adalah untuk membentuk plak awal atau sumbatan awal ya, yang bisa menutupi atau menyegel eh, area kecil dari perlukaan pada dinding pembuluh darah secara sementara. Jadi ketika terjadi kerusakan pada pembuluh darah, entah itu disebabkan oleh endotel ya, entah itu disebabkan oleh radikal bebas atau trauma ya, atau toksin ataupun infeksi virus dan bakteri, platelet itu akan berikatan dengan kolagen dan eh, komponen-komponen matriks ekstraseluler yang ada di area subendotel, di bawah endotel ya, subendotel. Karena endotelnya tadi luka, terkelupas. Platelet tadi akan platelet yang tadi berikatan itu akan mengekspresikan reseptor-reseptor ya, yang memicu terjadinya memicu dan ini dan pemanggilan apa ya, ya pemanggilan platelet yang lebih lanjut gitu. Jadi tadi ada platelet yang berikatan dengan subendotel ya. Kemudian platelet ini akan memanggil platelet-platelet yang lain untuk berkumpul di situ. Jadi untuk membentuk agregat ya. Kemudian platelet ini akan teraktivasi dan melepaskan produk-produk yang ada di sitoplasmanya ya. Eh, karena platelet ini dia mempunyai granul-granul ya di sitoplasmanya dan juga mediator koagulasi yaitu tromboksan. Nah, kedua komponen-komponen yang ada di sitoplasma platelet ini akan dikeluarkan nanti, dirilis. Nah, ini ya. Jadi platelet itu salah satu komponen di dalam darah ya, yang dia punya fungsi untuk merespon perdarahan ketika ada apa, cedera pada dinding pembuluh darah dengan cara eh, menggumpal ya, dengan cara melakukan penggumpalan untuk membentuk bekuan darah. Platelet tidak punya nukleus atau inti dan dia merupakan fragmen atau pecahan dari
sitoplasma megakariosit ya yang ada di dalam sumsum tulang atau paru-paru yang masuk ke sirkulasi. Nah, yang ketiga adalah faktor koagulasi. Faktor koagulasi ini merupakan protein plasma yang dihasilkan utamanya oleh hepar ya, oleh liver ya, dan punya peran utama dalam pembentukan fibrin. Faktor-faktor koagulasi dibagi menjadi tiga kelompok ya, tiga kelompok atau tiga kategori. Yang pertama itu eh, ini apa kelompok atau ya kelompok yang saling apa namanya saling bergantung satu sama lain secara struktural dan fungsional. Contohnya kayak prekallikrein, kemudian kininogen dan faktor 12 dan faktor 11. Kemudian ada kelompok yang bergantung pada keberadaan vitamin K ya, yaitu faktor 2, faktor 7, faktor 9, dan faktor 10. Dan yang kelompok ketiga itu fibrinogen yang sangat labil atau rapuh secara apa eh, struktur dia sangat rapuh ya, yaitu faktor 1, faktor 5, 8, dan 13. Nah, fibrin ini juga disebut dengan faktor 1A ya, faktor 1A. Dia ini merupakan struktur fibros berbentuk seperti benang ya. Jadi berbentuk seperti benang string gitu, string-like structure. Kemudian dia punya peran karena dia bentuknya seperti benang-benang ini, maka dia bisa memerangkap eh, sel-sel darah ya, eritrosit sehingga terjadi penggumpalan ya agar mencegah eritrosit itu tidak keluar bocor ke eh, dinding pembuluh darah tadi yang mengalami perlukaan. Proses hemostasis ini merupakan eh, serangkaian event ya, event yang sangat rumit sebenarnya ya. Dan eh, ada 4 tahapan ya yang terlibat dalam proses hemostasis. Yang pertama itu hemostasis primer ya, diawali dengan hemostasis primer, di mana di sini terjadi vasokonstriksi sementara dan agregasi atau pengumpulan platelet untuk membentuk plak platelet, platelet plak pada lokasi yang mengalami kerusakan. Kemudian ini akan dilanjutkan, em, ya, proses ini akan berlanjut ke tahapan koagulasi ya, koagulasi untuk membentuk benang-benang fibrin, untuk membentuk ini jaringan atau jala-jala fibrin ya, meshwork of fibrin. Nah, ini masuk ke dalam tahap hemostasis sekunder. Nah, pada proses selanjutnya ya em, untuk menjaga agar hemostasis ini dalam keadaan normal ya, tidak berlebihan, maka tahapan itu akan berlanjut ke fibrinolisis ya, fibrinolisis. Jadi fibrin fibrin yang terbentuk itu akan dilisiskan untuk meng, untuk apa ya, menarik kembali atau meng- menghilangkan platelet plak ya, sehingga mencegah terjadinya pembentukan trombus. Kemudian proses ini akan diiringi dengan perbaikan jaringan atau wound healing pada area yang mengalami luka. Nah, hemostasis primer ini diawali dengan adanya cedera ya tadi ya. Cedera pada dinding pembuluh darah atau pada endotel ya. Sehingga eh, proses ini akan memicu endotel dan platelet
di sekitarnya untuk melepaskan mediator-mediator neurogenik ya, em, yang beriringan dengan ini vasokonstriksi ya. Mediator dilepaskan, kemudian terjadi vasokonstriksi sehingga lumen pembuluh darah itu akan menyempit segera setelah terjadinya ini ya apa cedera itu. Kemudian karena tadi terjadi penyempitan lumen pembuluh darah sehingga endotel antar sisi tadi, permukaan endotel antar sisi tadi di pembuluh darah tadi itu bisa apa ya saling berdekatan dan berkontak ya satu sama lain untuk mengurangi atau menurunkan hilangnya kehilangan darah yang lebih banyak gitu. Kemudian platelet itu akan adhere atau berikatan ke eh, apa subendotel ya, ke lapisan subendotel tadi pada matriksnya ya di kolagen, kemudian fibrin ini salah, fibrinonektin dan juga glikoprotein lainnya dan proteoglikan. Kemudian karena adanya ini tadi perikatan pengikatan platelet dengan subendotelial matrix eh, akan terjadi aktivasi pada endotelium ya. Endotelium ini akan melepaskan faktor von Willebrand ya, von Willebrand factors ya yang akan memanggil lebih banyak platelet lagi pada sistem sirkulasi ke area tersebut ya. Kemudian platelet akan saling beragregasi ya, membentuk ikatan, membentuk gumpalan ya, dan juga melepaskan kandungan di dalam sitoplasmanya tadi yang berupa granul-granul, alfa granul, dan juga menghasilkan tromboksan untuk mempercepat proses hemostasis ini. Kemudian granul yang dilepaskan oleh platelet ini mengandung ADPase ya, yang memicu terjadinya ikatan fibrinogen di sirkulasi ke ini reseptor platelet ya, reseptor pada platelet yaitu reseptor glikoprotein 2B dan glikoprotein 3A. Sehingga dari ikatan ini tadi antara fibrinogen dengan platelet akan menghasilkan pembentukan jembatan gitu ya atau jala gitu ya yang yang bisa memperkuat hubungan antara platelet yang tadinya dari agregat yang longgar sehingga bisa membentuk plak yang padat gitu. Tadinya longgar menjadi padat. Pada cedera yang ringan ya, injur atau perlukaan endotel yang ringan, eh, hemostasis ini bisa berlangsung atau bisa mengalami recovery ya injurinya em, cukup dengan platelet saja atau pembentukan plak platelet saja. Tetapi pada kasus cedera yang lebih berat, misalkan aja kalau yang ringan tadi misalnya aja tersayat skalpel gitu ya, sehingga terbentuk perdarahan tapi sedikit sifatnya. Distribusinya sedikit ya atau intensitasnya ringan gitu. Pada kasus yang lebih berat ketika perdarahan ini terjadi secara masif atau luas gitu, misalkan aja di kulit em, apa namanya banyak sel endotel yang mengalami kerusakan, nah, maka hemostasis ini eh, akan ini harus dilanjutkan ke tahapan yang sekunder gitu. Jadi kolagen yang terikos di subendotelial dari dinding pembuluh darah yang mengalami perlukaan berat tadi dan plak platelet yang dibentuk itu akan mengaktifasi hemostasis sekunder.
Nah, ini skematik dari pembuluh darah, proses hemostasis primer ya, pada pembuluh darah yang mengalami perlukaan atau trauma ya, atau injury ya. Jadi area yang mengalami injury ya, ini sel-sel endotelnya hilang ya, rusak atau terkelupas sehingga subendotelnya ya, subendotel yang mengandung matriks kok matriks ekstraseluler yang terdiri dari kolagen dan lain-lain itu akan terekspos ke lumen pembuluh darah, lumen pembuluh darah. Nah, kemudian ini akan dinding endotel di sekitarnya, dinding sel-sel endotel di sekitarnya itu akan merespon dengan cara melepaskan endotelin. Endotelin, kemudian endotelin ini akan merangsang terjadinya vasokonstriksi. Vasokonstriksi sehingga dinding pembuluh darah ini akan eh, saling menyempit ya, menyempit, lumennya menyempit. Nah, ini untuk mengurangi perdarahan yang eh, lebih banyak sebenarnya. Disempitkan dulu pembuluh darahnya. Kemudian endotel itu juga akan melepaskan ini ya faktor von Willebrand ya yang akan berikatan dengan subendotel yang terekspos tadi. Nah, von Willebrand factor dia akan berikatan dengan permukaan subendotel ya. Kemudian dia akan memanggil platelet-platelet yang bersirkulasi di dalam plasma darah. Ya. Kemudian plateletnya berikatan dengan VWF ini eh, dan teraktivasi, dia meriliskan granul-granul yang ada di sitoplasmanya dan tromboksan A2 ya, untuk memanggil platelet-platelet yang lebih banyak untuk datang ke area sini dan membentuk agregasi atau hemostatik plak ya atau platelet plak. Nah, ini proses yang terjadi pada hemostasis primer. Nah, platelet plak yang terbentuk di sini sifatnya hanya sementara ya. Sementara. Kemudian pada hemostasis sekunder atau juga disebut dengan proses koagulasi ya. Di sini pada kasus atau dia akan diaktifasi oleh kerusakan pembuluh darah yang berat gitu, yang lebih berat. Di sini pembentukan fibrin itu sangat penting ya dan harus dilakukan, harus terjadi untuk mencegah hilangnya darah secara masif, hilangnya atau terjadinya perdarahan secara masif. Fibrin yang dibentuk itu adalah apa namanya berasal dari serangkaian reaksi enzimatis ya yang melibatkan faktor-faktor koagulasi, kemudian kofaktor non-enzimatis, kalsium dan eh, membran fosfolipid pada platelet. Kemudian koagulasi itu sendiri ya proses koagulasi itu dibagi menjadi 3 jalur ya. 3 jalur yang nantinya masing-masing jalur ini akan saling bertemu ya, akan saling berkaitan. Yang pertama itu jalur intrinsik, kemudian jalur ekstrinsik, dan yang ketiga jalur umum, ya, common pathway. Jalur intrinsik itu berarti bahwa faktor-faktor yang terlibat di dalam koagulasi ini berasal dari plasma darah yang bersirkulasi, yaitu jalur intrinsik. Proses ini diawali dengan terjadinya diawali oleh gugus kontak dari faktor-faktor koagulasi intrinsik ya.
dimulai dengan terjadinya kerusakan pembuluh darah yang mengaktifasi prekallikrein dan faktor 12 ya pada plasma yang pada kondisi normal kedua substansi ini berikatan dengan high molecular weight kininogen ya untuk membentuk faktor 2A. Eh, jadi pembuluh darah tadi mengaktifasi pembuluh darah tadi yang rusak mengaktifasi prekallikrein dan faktor 2 untuk membentuk faktor 2A ya untuk jadi faktor sorry kok 2 sih 12 ya faktor 12 ini akan teraktivasi menjadi faktor 12A. Kemudian faktor 12A ini akan menginisiasi eh, serangkaian proses lagi ya, serangkaian reaksi lagi yang mempengaruhi koagulasi, proses koagulasi ya. Dengan cara membentuk kinin, kemudian mengaktifasi komplement dan mengaktifasi terjadinya fibrinolisis. Faktor 12A itu akan mengaktifasi faktor 11 untuk menjadi faktor 11A ya, dan dia akan berinteraksi dengan kallikrein. Kemudian kallikrein ini akan berinteraksi dengan kininogen dengan berat molekul tinggi membentuk kinin. Kemudian kallikrein faktor 11A bersamaan dengan kalsium akan mengaktifasi faktor 9 ya dan membentuk faktor 9A. Kemudian faktor 9A akan berikatan dengan fosfolipid pada platelet ya yang ada yang terbentuk di dalam kompleks dengan kalsium dan faktor 8. Kemudian faktor 8 yang dimodifikasi oleh trombin ya. Faktor 8 ini akan dikonversi oleh trombin membentuk faktor 8A. Kemudian faktor 8A ya. Kemudian kompleks faktor 8A faktor 8A itu akan membentuk kompleks lagi dengan faktor 9A ya. Bersamaan dengan kalsium dan fosfolipid pada platelet untuk mengaktifasi faktor 10 ya, faktor 10. Nah, faktor 10 ini nantinya akan memicu atau mengawali terjadinya koagulasi jalur umum. Oke, Pak Jeng. Nanti titik yang Ya, kemudian berlanjut ke jalur ekstrinsik. Nah, kalau jalur intrinsik itu faktor-faktor koagulasinya berasal dari plasma yang bersirkulasi ya. Kalau jalur ekstrinsik faktor-faktornya itu berasal dari endotel ya yang teraktivasi dan juga sel-sel di bawah endotel, contohnya miosit. Faktor yang paling penting di jalur ekstrinsik ini adalah faktor 3 atau disebut juga dengan tisu faktor atau faktor jaringan ya. Dengan berat molekul tinggi ya dan mempunyai fosfolipid yang mengandung glikoprotein yang ditemukan di membran plasma dari berbagai macam sel termasuk endotelium yang sedang teraktivasi.
endotel, sel endotel itu akan menghasilkan tissue faktor ya, faktor jaringan yang hal ini disebabkan atau distimulasi oleh adanya endotoksin ya atau sitokin-sitokin proinflamasi, TNF-alfa, interleukin 1, eh, trombin dan juga faktor pertumbuhan. Faktor jaringan yang dihasilkan tadi akan berkontak dengan faktor 7 yang berasal dari sirkulasi ya untuk membentuk em, kompleks faktor jaringan faktor 7 kalsium. Kemudian kompleks ini eh, ya, kompleks ini kemudian nantinya akan mengaktifasi faktor 10 untuk memulai jalur umum. Nah, jadi di sini diperankan lebih dominan oleh faktor jaringan dan faktor 7 ya pada jalur ekstrinsik. Nah, jalur umum ya, jalur umum ini adalah gabungan atau eh, muara gitu ya, muara dari jalur intrinsik dan ekstrinsik ya, yang dimulai dari aktivasi faktor 10 untuk membentuk faktor 10A. Faktor 10A yang terbentuk itu akan berikatan dengan endotel atau fosfolipid pada membran platelet, di mana dia bisa mengkonversi faktor 2 menjadi faktor 2A yang disebut dengan trombin. Nah, trombin ini punya fungsi untuk memecah fibrinopeptida A dan B dari faktor 1 atau fibrinogen ya, untuk membentuk monomer-monomer fibrin yang nantinya dia akan fibrin ini akan eh, membentuk jala-jala begitu ya, jala-jala untuk memperkuat plak dari platelet yang telah terbentuk di hemostasis primer. Nah, kemudian faktor di sini ada juga faktor 13A ya. Faktor 13A eh, itu akan mengkatalisis pembentukan ikatan kovalen pada fibrin ya, sehingga terjadi ikatan silang antara molekul-molekul fibrin untuk membentuk polimer yang tidak larut dalam plasma itu. Jadi nantinya akan membentuk polimer atau yaitu tadi jala-jala fibrin. Nah, terbentuknya ikatan silang dari jaringan fibrin tadi itu akan menyebabkan eh, retraksi trombus fibrin platelet. Sehingga trombus yang tadinya sudah terbentuk itu ukurannya bisa berkurang ya, akan menurunkan ukuran trombus dan memungkinkan aliran darah itu berlanjut secara normal kembali gitu. Dan juga untuk menarik antar tepi pembuluh darah yang tadinya mengalami perenggangan karena adanya luka ya. Ini antar tepi pembuluh darah ini akan ditarik saling mendekat ya, saling mendekat untuk agar proses penyembuhan di luka tersebut itu berjalan lebih efisien. Ini diagram skematik dari anu ya, koagulasi, jalur-jalur koagulasi dari jalur intrinsik, ekstrinsik, dan jalur umum ya. Dimana kalau pada jalur intrinsik ini produk akhirnya itu adalah kompleks faktor 9A dan 8A ya, bersamaan dengan kalsium pada kompleks tersebut. Kalau jalur ekstrinsik itu produk akhirnya adalah kompleks tissue faktor dan faktor 7A. Kemudian kedua
produk dari dua jalur ini tadi akan mengaktifasi faktor 10 yang memulai terjadinya jalur umum. Di jalur umum ini hal-hal yang penting yang terjadi itu adalah aktivasi protrombin menjadi trombin ya. Kemudian trombin ini akan memecah fibrinogen menjadi fibrin ya. Dan selanjutnya fibrin molekul-molekul fibrin itu akan bereaksi atau membentuk ikatan silang atau membentuk polimer ya, polimerisasi fibrin, benang-benang fibrin. Nah, ini melanjutkan tadi dari hemostasis primer, eh, bila berlanjut ke hemostasis sekunder. Nah, ini tadi ya, tisu faktor itu akan dilepaskan, kemudian eh, mengaktifasi trombin, kemudian hingga sampai membentuk fibrin ya, terbentuk fibrin, fibrin itu akan mengalami polimerisasi ya, sehingga membentuk jala-jala fibrin yang lebih kuat ya. Jadi plak platelet yang terbentuk di hemostasis primer tadi karena ditambahi dengan polimerisasi fibrin, plak ini menjadi lebih kuat. Jadi kalau di primer itu plak yang terbentuk itu sifatnya rapuh ya, rapuh dan makanya kalau kita misalkan mengalami goresan ya sayatan di tangan gitu, di kulit tangan, itu kalau kita biarkan tidak diutik-utik gitu ya, eh, akan lebih cepat sembuhnya ya, lebih cepat sembuhnya, lebih cepat menutup kembali. Tapi kalau perlukaan tadi, sayatan tadi itu kita kita sentuh bolak-balik, ya pokoknya diutik-utik gitu ya, nggak dibiarkan berproses sendiri, maka eh, eh, platelet plak yang terbentuk itu kalau di utik-utik ya dia akan hancur karena sifatnya rapuh tadi. Jadinya penyembuhannya akan lebih lama. Jadi seperti itu. Nah, kemudian tahapan yang lebih lanjut pada homeostasis. Nah, homeostasis pembentukan tadi pembentukan plak pembentukan plak dengan fibrin-fibrin ini kalau dibiarkan terbentuk terus ini dia akan membentuk trombus gitu. Membentuk trombus sehingga bisa menyumbat pembuluh darah di sini, menyumbat lumen ya. Maka oleh karena itu pada eh, homeostasis kalau individu pasien tersebut atau orang tersebut itu em, keseimbangan homeostasisnya itu normal, tidak ada gangguan apapun ya, pembentukan plak tadi itu akan dilisiskan. Jadi harus harus dihilangkan plak tadi yang terbentuk beriringan dengan terjadinya wound healing. Nanti wound healing ini ada di materi setelah UTS ya nanti ya. Nah, ini tadi kan tujuan dari pembentukan trombus fibrin platelet itu adalah untuk membentuk patch atau segel gitu ya, segel sementara ya, segel sementara yang harus yang secara normal dia harus dilarutkan kembali atau dipecah kembali ya, eh, apa yang prosesnya ini berjalan berbarengan dengan proses penyembuhan jaringan atau pembentukan dinding-dinding endotel baru. Kecepatan disolusi ini harus seimbang dengan proses healing atau proses penyembuhan. Kemudian proses ini diawali ketika apa eh, pembuluh darah itu mengalami injury atau cedera, eh, protein plasma yang bernama plasminogen itu akan dipecah menjadi plasmin. Aktivator dari plasminogen ini ada di endotelium dan juga jaringan-jaringan yang lain. Kemudian plasmin yang
yang terbentuk itu akan mengurangi ukuran ya dengan cara mendegradasi ikatan silang dari fibrin polimer fibrin tadi ya, sehingga pembentukan fibrin yang lebih lanjut itu akan bisa dihambat. Kemudian produk degradasi fibrin itu adalah di sini adalah end product atau produk akhir dari fibrin yang tidak larut yang dihasilkan dari proses aktivasi plasmin ya. Kemudian FDP ini atau fibrin degradation products ini akan menghambat trombin ya, menghambat trombin, kemudian dia akan menghambat polimerisasi fibrin, benang-benang fibrin ya, dan juga membran platelet sehingga eh, pengumpulan atau pengumpulan platelet yang lebih lanjut itu juga akan bisa dihambat atau dihentikan gitu. Jadi ini adalah meka, eh, counter mekanisme ya, counter mekanisme dari hemostasis ya, agar apa namanya trombus fibrin platelet yang terbentuk itu bisa dilisiskan dan aliran darah di dalam lumen itu bisa kembali normal gitu. Jadi ini secara normal harus dihilangkan. Nantinya akan diteruskan oleh proses penyembuhan jaringan. Ini anu ya, gambaran sitologi kalau ini bukan histopatologi, ini sitologi dari platelet atau trombosit. Nah, ini gangguan pada proses hemostasis itu ada dua ya, ada dua kategori. Yang pertama, kalau hemostasis ini tidak terjadi, misalkan ada perlukaan dinding pembuluh darah, tetapi eh, vaskuler tadi tidak bisa merespon atau tidak bisa membentuk plak sumbatan plak tadi ya, tidak bisa membentuk eh, trombus fibrin platelet untuk menyegel luka di dinding pembuluh darah tadi, maka yang terjadi adalah hemoragi ya, karena subendotel tadi terekspos, eritrosit yang ada di lumen pembuluh darah itu bisa keluar ya, ekstravasasi keluar dari pembuluh darah ke jalan ekskuler ya, atau sebaliknya, ya, sebaliknya kalau orang tersebut atau itu kondisi yang dia ada gangguan ini, gangguan fibrinolisis ya. Tadi perlukaan jaringan, perlukaan pembuluh darah itu sudah bisa ditutup oleh plak-plak tadi melalui hemostasis primer dan atau hemostasis sekunder. Tetapi kalau ada gangguan pada proses fibrinolisis atau trombolisisnya, maka trombosis itu akan terjadi atau terbentuk trombus ya, sehingga bisa menyebabkan sumbatan juga sumbatan pada lumen pembuluh darah dan eh, darah itu tidak bisa mengalir ke jaringan yang dituju oleh pembuluh darah tersebut. Hmm. Jadi kalau hemoragi itu adalah terminologi untuk perdarahan ya. Jadi hilangnya darah secara ekstravaskuler ya. Hilangnya darah secara ekstravaskuler artinya darah atau eritrosit itu keluar dari pembuluh vaskuler ke jaringan di sekitarnya. Yang terjadi karena adanya fungsi abnormal dari satu atau lebih faktor-faktor yang berperan pada hemostasis. Nah, itu bisa terjadi karena adanya gangguan pada endotelnya atau gangguan pada pembentukan platelet atau gangguan pada pembentukan faktor-faktor koagulasi. Nah, kalau
perdarahan itu derajatnya ekstensif ya atau berat ya, dan gagal untuk dihentikan, ini bisa mengakibatkan hipovolemic shock pada individu tadi dan bisa berujung pada kematian. Kemudian kecepatan hilangnya darah yang berlangsung secara lambat itu bisa dikompensasi oleh peningkatan hematopoiesis. Nah, ini di sisi lain ya. Kalau perdarahan itu eh, terjadi secara lambat atau bertahap gitu ya, maka tubuh ini masih bisa mengkompensasi dengan meningkatkan proses hemo hematopoiesis untuk membentuk sel-sel darah baru. Nah, tapi tadi kalau kejadiannya cepat ya, perdarahannya cepat dan ekstensif berat, eh, yang ini bisa memicu hypovolemic shock dan kematian. Abnormalitas pada pembuluh darah yang menyebabkan hemoragi itu ada beberapa penyebab ya, penyebab atau mekanisme. Nah, yang pertama bisa disebabkan karena trauma yang menyebabkan reksis atau pecahnya pembuluh darah ya, atau ada terjadi erosi pada vaskuler dinding pembuluh darah karena eh, adanya inflamasi atau neoplasma ya, neoplasia, invasi oleh sel-sel tumor ganas gitu. Nah, ini akan bisa menyebabkan kerusakan secara fisik pada pembuluh darah. Kemudian endotoksemia. Endotoksemia yang bisa dihasilkan oleh virus ataupun bahan-bahan kimia berbahaya ya. Ini akan menyebabkan cedera pada endotel, kemudian eh, endothelial junction itu akan melebar ya, melebar terjadi peningkatan permeabilitas di situ, terjadilah diapedesis yaitu eritrosit atau sel darah merahnya itu akan terlepas keluar gitu, keluar ke keluar pembuluh darah, terjadi hemoragi. Atau pada kasus reaksi hipersensitivitas tipe 3 ya. Ini pada kasus alergi ya biasanya atau autoimun. Nah, di mana di sini imun kompleks itu akan terjebak di dinding pembuluh darah ya dan menyebabkan eh, kerusakan atau reaksi yang merusak gitu dari dinding pembuluh darah tadi dari endotelnya. Kemudian yang keempat itu pada gangguan perkembangan ya pada sintesis kolagen. Nah, ini akan menyebabkan eh, eh, apa menyebabkan eh, kadar dari kolagen itu rendah atau abnormal ya pada dinding pembuluh darah sehingga dinding pembuluh darah itu menjadi lebih rapuh dibandingkan normalnya. Kemudian pada kasus kekurangan vitamin C. Nah, ini berbagai macam penyebab ya yang bisa mengakibatkan perdarahan akibat abnormalitas pada pembuluh darah. Nah, kemudian kalau abnormalitas pada platelet itu ada dua penyebab utama ya. Yang pertama trombositopenia, artinya penurunan kadar trombosit di dalam darah. Nah, ini kalau kalian ketemu istilah atau terminologi yang diakhiri dengan penia, ya, penia itu berarti penurunan produksi. Gitu. Ada leukopenia gitu dan lain-lain ya. Jadi ini penurunan produksi trombositopenia ini juga bisa disebabkan karena ini tiga mekanisme ya.
tiga mekanisme yang berbeda atau tiga penyebab yang berbeda. Yang pertama karena penurunan produksi trombosit karena adanya kerusakan pada prekursornya atau megakariosit ya. Ini bisa disebabkan karena radiasi. Megakariositnya rusak sehingga trombosit itu tidak bisa diproduksi secara optimal gitu. Produksinya kecil tergantung berapa kadar megakariosit yang masih tersisa. Kemudian peningkatan destruksi dari trombosit bisa disebabkan karena radiasi, toksisitas dari estrogen, kemudian agen-agen infeksius ya. Kemudian autoimmune destruction ya. Kemudian apa ini? Colostrum containing antiplatelet antibody, kemudian agen-agen arthropod artinya agen parasit ya, agen agen parasit darah. Nah, yang menyebabkan terjadinya kerusakan yang meningkat pada trombosit-trombosit yang ada di dalam darah. Kemudian peningkatan penggunaan platelet. Peningkatan penggunaan platelet ini bisa terjadi pada kasus kerusakan endotel yang general atau umum ya, yang masif gitu, sehingga mengakibatkan hemostasis umum. Hemostasis ini terjadi secara sistemik ya. Nah, yang kedua adalah disfungsi platelet. Nah, ini umumnya terjadi pada uremia karena adanya gangguan gangguan pada ginjal biasanya ya, sehingga ureum itu akan meningkat di dalam eh, sirkulasi darah, atau karena adanya defisiensi faktor von Willebrand ya, yang menyebabkan penurunan adesi platelet ya, sehingga ini fungsi dari platelet itu ya terganggu, dia tidak bisa beradesi di apa di subendotelial matriks pada pembuluh darah yang luka ya. Kemudian abnormalitas pada faktor koagulan sebagai penyebab ketiga dari hemoragi itu disebabkan karena faktor koagulasi tersebut itu mengalami penurunan. Misalnya eh, pada ini penyakit hepar ya, penyakit liver atau gagal hepar, di mana eh, liver ini dia merupakan organ yang mensintesis paling banyak faktor-faktor koagulan ya. Faktor 2, 7, 9, 10, protein C dan K. Nah, kalau ada kerusakan yang masif pada hepar, maka faktor-faktor koagulasi itu juga akan menurun karena tidak bisa disintesis secara normal ya oleh liver. Nah, kemudian ini untuk penamaan ya, penamaan lesi dari hemoragi ya, secara anatomis ya, bukan histologis ya. Secara anatomis eh, itu tergantung pada penyebabnya, kemudian lokasinya dan keparahannya, derajat keparahannya. Jadi ini hanya penamaan saja ya. Nah, eh, yang pertama pteki. Pteki ini eh, perdarahan yang ukurannya sangat kecil ya. Dia berbentuk bintik-bintik gitu ya, pinpoint, bintik-bintik perdarahan 1 sampai 2 mm. Eh, Utamanya terjadi karena diabetesis eritrosit akibat kerusakan minor. Contohnya misalkan pada penyakit demam berdarah ya. Penyakit demam berdarah itu eh, toksin dari virusnya itu akan menyebabkan reksis ya, reksis pada pembuluh darah di
seluruh tubuh ya, di seluruh tubuh, terutama yang terlihat itu adalah di permukaan kulit, ya, sehingga menyebabkan perdarahan berupa bintik-bintik. Makanya di salah satu gejala klinis ya dari DBD itu adalah adanya bintik-bintik merah di seluruh permukaan kulit ya. Kemudian ekimosis. Kalau ekimosis ini ukurannya lebih besar daripada pteki ya, 3 sampai 5 mm, disebabkan karena kerusakan pembuluh vaskuler yang lebih besar lagi. Kemudian sufusif ini eh, perdarahan yang biasanya itu masif ya distribusinya, karena yang rusak itu yang pembuluh darah yang pecah itu biasanya lebih besar atau lebih banyak. Kemudian hematom. Nah, hematom ini perdarahan yang dia eh, terlokalisir ya, atau vokal ya, punya batas yang jelas ya. Dia ini jadi perdarahan biasanya karena pecah pembuluh darah di jaringan tertentu dan darahnya itu menumpuk di situ. Biasanya kayak di bawah kulit atau di bawah sukutan ya, membentuk membentuk kumpulan darah di situ. Hematom. Kemudian hemoperitoneum, hemoperitoneum ya, hemoperitoneum, hemotorak, hemoperikardium ini adalah hemoragi atau akumulasi cairan darah ya, akumulasi darah di dalam rongga peritoneum kalau hemoperitoneum ya, di dalam rongga peritoneum atau rongga abdomen. Kemudian hemotoraks berarti akumulasi darahnya di dalam rongga toraks ya. Hemoperikardium berarti di dalam pericardial space, di dalam rongga perikardium. Ini hemoragi karena endotoksemia ya, ada peteki di permukaan apa namanya, di permukaan epikardium jantung, dan yang di area sini di atrium ini lebih besar lagi ya, bisa disebut dengan sufus apa, bisa disebut dengan ekimus gitu. Kemudian trombosis. Nah, ini kebalikan tadi dari hemoragi ya. Trombosis itu eh, pembuluh darah yang mengalami perlukaan itu bisa disegel, tetapi segelnya itu berlebihan, ya, terbentuk berlebihan ya. Jadi ini eh, pembentukan trombus yang berlebihan ya, dari fibrin dan platelet bercampur dengan komponen-komponen darah yang lain ya pada dinding pembuluh darah ataupun pada pembuluh limfatik atau pada jantung ya, atau trom eh, atau trombusnya itu bebas, terlepas ya, terlepas dan mengalir bebas di dalam lumen. Kalau ini disebut dengan tromboemboli. Penyebab trombosis ya berdasarkan segitiga Virchow itu yang anu, penyebabnya adalah cedera pada endotel, kemudian hiperkoagulability ya, koagulasinya, proses koagulasinya itu berlebihan, atau aliran darah yang abnormal. Nah, ketiga faktor ini bisa menyebabkan terjadinya trombosis. Cedera endotel ini merupakan faktor penting terhadap terjadinya trombosis ya. Karena di sini endotel itu akan mengalami kerusakan sehingga terlepas ya dari membran basalnya. Kemudian subendotelial matriks atau lapisan subendotel itu akan terekspos ya, terekspos. Demikian juga matriksnya yang berisi kolagen dan fibrinonektin ya dan lainnya. Kemudian memicu agregasi platelet ke area situ sehingga terbentuklah
trombus atau prosesnya disebut dengan trombosis. Penyebab dari cedera endotel itu beragam ya, bisa disebabkan karena peradangan pada pembuluh darah itu sendiri, vaskulitis, bisa karena agen infeksius atau adanya reaksi imunologis ya. Kemudian bisa terjadi karena toksin, eh, metabolic disorder, neoplasia atau tumor ya. Neoplasia ini dalam hal ini tumor ganas biasanya. Kemudian radikal bebas. Biasanya penyebab yang paling banyak itu adalah radikal bebas. Gagal jantung eh, ini kaitannya dengan aliran darah ya, dengan aliran darah sebagai salah satu penyebab penyebab trombosis eh, bisa diawali atau disebabkan oleh satu ataupun kombinasi dari beberapa penyebab ini ya, karena gagal jantung, kemudian aliran darah yang turbulensi ya, dan juga kongesti lokal yang terlokalisir ini akan menyebabkan penurunan aliran darah penurunan aliran darah sehingga darah itu akan stasis ya. Stasis karena alirannya itu menurun, kecepatan alirannya menurun, darah akan stasis di area tertentu ya. Dan faktor-faktor koagulasi itu akan berkumpul, terakumulasi di situ sehingga menyebabkan peningkatan kontak antara platelet dengan endotelium. Nah, secara normal ini platelet ini kalau nggak ada luka apapun ya nggak boleh berikatan dengan endotel ya. Nah ini karena adanya kontak yang meningkat antara platelet dengan endotel maka akan memicu terjadinya trombosis. Nah kemudian berkaitan dengan penyebab ketiga yaitu hiperkoagulasi ya. Itu bisa ada beragam juga faktor-faktornya. Yang pertama inflamasi, kemudian faktor stres ya, tindakan pembedahan, neoplasia, kehamilan, dan juga penyakit ginjal, gangguan ginjal. Ini akan menyebabkan eh, meningkatnya faktor-faktor produksi dari faktor-faktor koagulasi dan inhibitor dari fibrinolisis ya. Kemudian protein hemostatik itu akan meningkat dan terjadilah peningkatan koagulasi atau hiperkoagulability. Dan di sini trombosis akan eh, apa terjadi ya. Morfologi ya, morfologi dari trombosis itu bergantung pada penyebabnya, kemudian lokasinya dan juga komposisinya ya. Pada umumnya eh, komposisi dari trombosis itu terdiri dari platelet, fibrin, dan eritrosit. Jenis dari trombus tadi, ya, jenis dari trombus itu ada dua ya berdasarkan komposisinya. Ada yang red trombi, jadi trombusnya itu cenderung berwarna merah ya karena dia didominasi oleh eritrosit. Dan ada yang dia cenderung berwarna pucat karena trombusnya berisi lebih banyak platelet dan fibrin dibandingkan eritrosit. Kemudian berdasarkan lokasinya, trombus pada kardiak atau pada jantung. Jadi lumen jantung itu juga bisa mengalami trombus ya. Pada jantung dan arterial, pembuluh arteri itu tampak biasanya itu em, permukaan dari trombusnya itu tampak halus ya, tutup. Kemudian
dia konsistensinya itu keras ya, keras, firm gitu, dan melekat kuat pada dinding pembuluh darah. Kemudian cenderung berwarna pucat ya, pale trombi, berwarna pucat merah keabu-abuan gitu. Ekor pada trombus yang besar biasanya dia itu punya ekor ya, membentuk struktur seperti ekor yang eh, extend downstream, yang dia itu ekornya itu mengarah ke aliran darah di bawahnya ya. Kemudian eh, secara mikros, yang tadi makros ya, secara mikros trombus itu akan tampak berlapis-lapis ya, karena ada lapisan platelet yang bercampur dengan fibrin ya, dan juga eritrosit dan leukosit, sehingga membentuk struktur atau morfologi yang disebut dengan garis Zanz, lines of Zanz ya. Kemudian pada trombus pembuluh venus ya, venus trombi, dia seringkali terjadi di area yang stasis yang kecepatan aliran darahnya itu berkurang, tekanan aliran darahnya juga rendah. Kemudian eh, tekstur dari trombusnya itu lunak ya dan bergelatin, gelatinus, berwarna lebih merah gelap ya, lebih merah atau disebut juga tadi dengan red trombi. Dan seringkali trombus di pembuluh vena itu menyumbat lumen secara komplit ya, membentuk sumbatan yang komplit gitu. Jadi menyumbat satu penampang lumen itu full gitu. Kemudian ekor dari trombusnya itu mengarah ke arah darah itu datang ya, berbeda dengan arterial trombi. Dan dia eh, perlekatan dengan dinding pembuluh darah itu rapuh ya, sehingga lebih mudah terlepas ya, dan juga pada pada mikrosnya itu mikroskopisnya itu juga eh, morfologinya tidak sejelas seperti pada arterial trombi yang berlapis-lapis tadi. Kemudian dia juga mirip atau serupa dengan pembekuan darah postmortem. Resolusi dari trombus ya, ini berdasarkan ukuran trombusnya. Kalau trombus kecil itu lebih mudah untuk dilisiskan ya, lebih mudah untuk dilisiskan, dan sisa-sisa kerusakan pembuluh darah itu lebih kecil areanya. Pada trombus besar, large trombi itu lebih sulit untuk dihilangkan ya, untuk di remove. Kemudian debris-debris dari trombus tadi itu akan fagositosis oleh makrofag ya, sehingga menyebabkan terjadinya atau pembentukan jaringan granulasi dan fibrosis ya. Dan biasanya akan dilanjutkan dengan pertumbuhan endotel baru di atas area yang mengalami healing itu tadi akibat trombus. Aspek klinis dari trombosis ya, manifestasi klinis dari trombosis, arterial trombus itu akan menghambat atau membentuk blokade pada area jaringan bawahnya ya. Sedangkan venous thrombus itu eh, akan menghambat em, area sebelum area sebelum aliran darah tadi tersumbat. Nah, kedua
trombus ini, kedua lokasi trombus ini sama-sama bisa menyebabkan iskemia ya. Iskemia ini karena tadi pembuluh darahnya tersumbat, jaringan di bawahnya atau di sekitarnya itu menjadi tidak bisa tersuplai plasma dan oksigen ya secara optimal ya. Ini terjadi penurunan oksigenasi pada jaringan. Tahapan lebih lanjut jaringan tadi yang apa namanya yang anoksigenasi ya, yang mengalami iskemia itu akan mengalami nekrosis ya, mengalami nekrosis yang disebut dengan infark, nekrosis koagulasi. Penamaannya disebut dengan infark. Embolus ini adalah bagian atau mungkin pecahan dari trombus ya, atau eh, apa ya, gumpalan material yang bebas di dalam lumen pembuluh darah. Ada berbagai macam jenis embolus ya. Ada tromboemboli, yaitu embolus yang berasal dari trombus ya, yang pecah membentuk fragmen, kemudian dia berjalan eh, mengikuti aliran darah. Ada yang dari lemak ya, fat, bakteria, gumpalan bakteri ya, dari lesi eh, lesi di tepi pembuluh darah yang mengalami infeksi. Kemudian parasit seperti cacing jantung ya, Dirofilaria. Kemudian ini juga emboli dari tumor ya, neoplastik yang menginvasi sel-sel tumor ganas yang menginvasi pembuluh darah yang bisa menyebabkan dia bermigrasi ke jaringan yang atau organ tubuh lain gitu. Kemudian dari hemopoietik sel, cairan amnion ya, kemudian eritrosit yang teraglutinasi, jadi gumpalan sel darah merah biasanya ini disebabkan oleh bakteri juga kebanyakan ya, atau hepatosit dari cedera pada liver ya, yang akhirnya sel hepatositnya itu masuk ke mengikuti aliran darah. Ini eh, trombus yang tadinya awalnya terbentuk di area dinding darah yang dinding pembuluh darah yang mengalami perlukaan ya, dia kalau terjadi fragmentasi ya karena adanya aliran darah yang meningkat sehingga terdorong ya, terus ada bagian dari trombus ini yang terlepas ya, maka dia akan menjadi tromboemboli mengikuti aliran darah sampai ke pembuluh darah terkecil di mana nantinya emboli tadi akan stuck tuh. Itu tadi embolization ya. Venous tromboemboli itu eh, tromboembolinya ini ya sampai ke sirkulasi pulmoner dan dia terjebak di situ atau bisa menyebabkan penyumbatan pada sirkulasi di pulmo. Nah, ini akan mengakibatkan terjadinya infark pada pulmo atau gagal jantung sebelah kanan. Kemudian kalau arterial tromboemboli, dia umumnya akan embolinya itu akan mengikuti aliran darah sampai ke pembuluh-pembuluh darah terkecil downstream ya. Nah, ini akan menyebabkan infark pada jaringan yang divaskularisasi oleh pembuluh darah yang terkena emboli tadi. Kemudian istilah patologis lain yang juga bisa terjadi, patologis maupun fisiologis ya, yang bisa terjadi pada pembuluh darah ya, pada sistem sirkulasi. Ini adalah hiperemia dan kongesti. Kedua-duanya ini sama-sama merupakan peningkatan volume darah ya.
peningkatan volume darah di eh, apa jaringan tertentu. Tetapi hiperemia, kalau hiperemia dia ini adalah proses aktif peningkatan aliran darah ya, yang menyebabkan terjadinya dilatasi arteriolar, bulu arteri. Ini umumnya terjadi ini bisa bisa terjadi karena kondisi fisiologis maupun patologis ya. Misalkan pada orang yang sedang melakukan exercise ya, aliran darah itu akan meningkat di area tertentu atau misalkan kepanasan di bawah terik matahari ya, akan terjadi hiperemia di pembuluh-pembuluh darah di wajah biasanya. Itu fisiologis normal. Kalau atau pada kondisi patologis, misalkan pada proses inflamasi, gitu. Kemudian kongesti. Kongesti ini akumulasi atau peningkatan aliran darah yang sifatnya itu pasif ya, merupakan hasil dari proses pasif yang menyebabkan eh, gangguan aliran darah dari suatu jaringan untuk kembali ke jantung biasanya. Ini eh, mekanismenya ya dari hiperemia eh, yang fisiologis maupun patologis. Kemudian sekarang infaksi. Infak. Jadi infak itu adalah area yang mengalami nekrosis iskemik. Diakibatkan karena adanya okusi atau penyumbatan ya dari suplai arterial atau da- atau karena gangguan drainase atau hambatan drainase venus ya pada jaringan tertentu. Ya, ini nanti untuk lebih apa nanti untuk lebih nanti bisa adik-adik baca ya. Ada jenis-jenis infeksi juga ada infak yang hemoragik ya sehingga dia berwarna merah, kemudian infak yang anemis nanti bisa dibaca sendiri ya. Kemudian ini terakhir kayaknya nih, shock. Nah, shock ini atau juga disebut dengan kolaps kardiovaskuler. Nah, shock ini bisa terjadi ya karena adanya eh, apa perdarahan yang masif dan berat, perdarahan yang masif dan berat atau trauma atau luka bakar yang ekstensif, derajatnya berat, sangat berat gitu. Kemudian infak pada otot jantung em, apa yang distribusinya luas ya pada berbagai area dari jantung ataupun semua area dari jantung ya. Kemudian em, emboli pulmoner yang masif dan juga sepsis mikrobial. Nah, ini karena hemoragi yang masif ini tadi bisa menyebabkan shock pada eh, apa namanya jantungnya atau kardiovaskulernya itu mengalami kolaps ya sehingga pasiennya itu akan mengalami shock. Shock ini akan berujung pada hipoperfusi sistemik ya yang disebabkan oleh penurunan kardiak output, kardiak out ataupun eh,
volume darah sirkulasi yang efektif. Shock itu dibagi lagi menjadi tiga ya, berdasarkan penyebabnya ya dan juga mekanismenya. Ada yang cardiogenic shock. Cardiogenic shock ini disebabkan karena kegagalan jantung dalam memompa darah, myocardial pump failure ya. Bisa karena ada infarksi pada miokardnya atau ada aritmia pada dinding ventrikuler ya, menyebabkan eh, ya itu. Kemudian extrinsic compression, kompresi atau tekanan pada jantung, misalkan ada penumpukan darah hemoperikardium ya, penumpukan cairan pada rongga perikardium itu akan menekan jantung ya, sehingga terjadi cardiac tamponade ya. Maka ya kalau jantung ini terkompresi, fungsi pompa normalnya juga akan terganggu ya. Atau adanya obstruksi pada aliran keluar dari jantung, pulmonary embolism. Kemudian hypovolemic shock. Hypovolemic shock ini disebabkan karena hilangnya darah atau eh, plasma karena hemoragi, kemudian luka bakar derajat berat ataupun trauma ya. Kemudian septic shock ini karena infeksi secara sistemik ya di seluruh sirkulasi darah di dalam tubuh. Umumnya terjadi karena infeksi dari bakteri gram negatif ya. Ini yang menyebabkan endotoxic shock. Bakterinya merilis endotoksin ya yang beredar di sirkulasi tubuh darah ya, sirkulasi tubuh. Tapi juga bisa terjadi karena infeksi gram positif dan juga fungi. Kemudian yang terakhir itu anaphylactic shock. Anaphylactic shock ini terjadi pada kasus imun ya atau respon hipersensitivitas, misalkan pada reaksi alergi ya, yang mana akan diperankan oleh ini apa faktornya adalah pembentukan imunoglobulin E. Ya, eh, sampai di sini ya, cukup sampai di sini untuk materi gangguan hemodinamik 2. Saya harap bisa apa diterima dengan baik ya oleh adik-adik. Kita ini ya absen dulu ya.